Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, ribuan hewan justru banyak yang terjangkit PMK. Bahkan ini solusinya untuk mengurangi agar tidak menyebar dilakukan pemotongan secara paksa ataupun dimusnahkan secara cepat begitu ya. Untuk membahas terkait masalah ini sudah hadir bersama saya melalui via Zoom ada Mbak Emma Umiatul Husna, anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat malam Mbak Emma. Malam. Baik, kemudian juga ada Bang Asnawi, Ketua Umum Japdi. Selamat malam Bang Asnawi. Selamat malam Bang Ishakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mbak Emma terlebih dahulu. Mbak Emma, terkait dengan masalah makin kesini makin banyak yang terjangkit masalah hewan ini begitu ya. Apa yang sudah dilakukan ataupun dibahas dan digenjot oleh DPR terkait dengan masalah ini untuk bisa tidak semakin menyebar lagi dan bisa diselesaikan begitu? Ya, kami beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan berkali-kali kepada Pak Menteri Pertanian terkait proses penanggulangan PMK ini supaya tidak mewabah atau bertambah besarnya ternak-ternak yang terjangkit PMK. Kami menuntut pada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan juga pengobatan melalui obat-obatan yang dikirimkan maupun vitamin dan juga disinfektan ini secara cepat. Tampaknya dengan PMK ini memang sangat merugikan para peternak, khususnya pada saat-saat menjelang Idul Adha, hewan-hewan korban yang sudah dipersiapkan sejak lama, bahkan bertahun-tahun. Hari ini kita mengalami wabah penyakit kuku dan mulut ini, jadi kami berharap kepada pemerintah untuk gerak cepat. Kita harap untuk melaksanakan ini dengan cepat dengan didatangkannya vaksin yang langkah awal yang sudah dilakukan. Yang pertama 3.000 vaksin ini supaya segera didistribusikan kepada hewan-hewan ternak yang sehat. Baik. Dan yang untuk yang terkena wabah ini segera dilakukan. Baik, Mbak Emma, kalau tadi dikatakan sudah berkali-kali disampaikan oleh pihak Kementan begitu ya, apakah memang ini artinya Kementan tidak ataupun belum serius dalam menanggapi masalah terkait PMK ini? Kalau serius, kita semua merasakan bahwa ini adalah serius. Ini tidak hanya kita berharap untuk pemerintah pasti serius menanggapi ini. Cuma langkah memang dinilai menurut kami sangat lambat. Dan keterlambatan inilah kita pacu terus supaya pemerintah biar cepat untuk menangani kasus ini. Baik. Berarti ini bisa dibilang tidak lambat, tapi memang sudah dalam proses untuk penyelesaiannya begitu ya? Ya, ada upaya, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya, tapi kelihatannya masih belum maksimal yang dirasakan di daerah. Baik, saya ke Bang Asnawi. Bang Asnawi, terkait dengan merebaknya PMK yang menjelang Hari Raya Idul Adha ini begitu, apa dari pihak Japdi sendiri untuk mengantisipasi terus merebaknya hingga dengan saat ini? Kami dari Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, kami kan orientasi adalah sebagai pelaku usaha di sektor pemotongan sapi di RPH dan TPH, dan juga anggota kami sebagai pelaku usaha retail di pasar-pasar tradisional sebagai pedagang daging. Melihat daripada posisi keadaan saat ini, ya tentunya keadaan yang sangat mengganggu sekali. Di mana sejak pasca Idul Fitri, memang di posisi pasca Idul Fitri, tingkat permintaan daya beli masyarakat untuk kebutuhan konsumsi daging jelas itu menurun. Karena bukan menjadi suatu kebutuhan moral hazard untuk orang banyak. Seperti itu. Nah, di sisi lain, dengan adanya masuk isu PMK itu bertambah. Yang tadinya biasanya tingkat penurunan daya beli masyarakat hanya mencapai antara 47% hingga 53% tertinggi, sekarang dari 53 sampai 63%. Jadi tersisa itu daya jual kita, daya pemotongan di RPH, di TPH itu hanya berkisar 37%. Itu sesuatu hal yang sangat mengganggu kondisi keadaan daripada proses perdagangan teman-teman kami dan tingkat pemotongan di RPH seperti itu. Karena memang isu daripada virus PMK ini sangat mengejutkan masyarakat secara psikologis. Baik. Kalau dari teman-teman di lapangan, Bang Asnawi, apakah memang pemerintah ini terus melakukan sosialisasi dan juga melakukan vaksinasi terhadap hewan ini, Bang?
Yang kami lihat langsung, Jakarta merupakan bukan daerah produsen ya. Namun di sisi lain masih ada sentra-sentra ternak di Jakarta, di beberapa kota madya, kayak kota madya Jakarta Selatan, daerah Buncit, Kuningan, terus daerah Kemang dan seterusnya. Kalau di Jakarta Timur ada seperti komplek peternakan Pondok Rangon dan ada sekitar juga para peternak-peternak juga. Nah, kami melihat secara fisik dan langsung kondisi di lapangan bahwasanya tingkat penanganan terkait dengan merebaknya virus PMK di Jakarta ini itu sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pihak Dinas KPKP Provinsi DKI. Dan mereka tetap sigap dan posisi mereka adalah bekerja 24 jam. Ketika masyarakat peternak melaporkan kepada Dinas KPKP Provinsi DKI atau kepada Sudin KPKP di tingkat Katamadya, serentak mereka menugaskan para petugas yang memang mereka sudah menjadi suatu pekerjaan sehari-harinya, sehingga tidak begitu sulit untuk mereka bisa mendapatkan dan sekaligus menangani proses dari penanganan tersebut. Dan dari sisi obat-obatan pun juga, pemerintah juga telah mendistribusikan sehingga saat ini penanganan sangat intens dan kondisi tingkat keberhasilan juga sudah cukup bagus. Sehingga saat ini merebaknya PMK di Jakarta boleh dikatakan sedikit demi sedikit telah berangsur-angsur dengan baik. Baik, penanganan dari dinas terkait masalah PMK ini masih terus digenjot, bahkan sampai dinas terkait ini melakukan prosesnya sampai 24 jam begitu ya Bang Asnawi ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetaplah bersama kami Mbak Emma dan juga Bang Asnawi.